Abu Mudi mesok-sok gekli le semayang jenazah. Roi mata Abu gekun. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Siapa yang mendoakan ulama karismatik Aceh kepada muridnya yang sangat dicintai sehingga mansaboh daya semayang urun syi'lun. Ulama kai tijet dedak, ulama kai jik caci, ulama kai tijet maki, ulama kai tijet keun berangkapu. Mana contohnya yang paling weuh katanya? Padum minggu yang kau likut walam tu mata dan urang syi'lun walam truk uro ketiplu meninggal tusuk dijinit. Ibu dah anak muda yang beda perspektif dicaci, dihina, difitnah, disampaikan bahwa almarhum memakan harta negara. Nah, orang yang paling sayang ronyo kedanyo dibandingkan Nabi tidak. Maka karena itu tingkatkan kualitas cintamu kepada Nabi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadan والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية. وقال تعالى في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang pendengar tausiah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan serta dihidupkan kita dalam agama yang sangat mulia ini. Semoga satu waktu Allah memberikan kita peluang untuk mendapatkan husnul khatimah, mati kita dalam kondisi membawa iman ke hadapannya Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah tanpa kecanggihan, tetapi beliau tahu beberapa hal yang sifatnya jauh dari kehidupan beliau, termasuk apa yang ada di kemudian hari, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan tertimpa terhadap umatnya. Semuanya itu berkat mukjizat yang diberikan oleh Allah yang bernama Al-Quran. Salawat dan salam
Marilah sama-sama kita haturkan kepada Al dan keluarga sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik, yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk Islam, agama yang tercinta. Dengan berkat perjuangan dan pengorbanan para sahabatlah Nabi Muhammad mampu berdiri tegak di garda terdepan untuk memperjuangkan akidah Islam sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama. Semoga Islam yang pernah diwariskan oleh Nabi bersama para sahabatnya, agama itu pula lah yang akan mampu kita perjuangkan sampai detik nyawa kita yang terakhir. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Jami Lancang Garam, yang selanjutnya Ketua BKM, pengurus masjid, remaja masjid yang baru saja dilantik. Semoga akan menjadi pemuda-pemuda mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan mulia, dan semoga satu waktu dikumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, pada subuh yang berbahagia ini, dalam durasi yang sangat singkat, marilah kita ulas bagaimana kelebihan pribadi Nabi Muhammad dalam kehidupan umat Islam. Yang pertama sekali, Nabi Muhammad jauh sebelum beliau dilahirkan ke dunia. 30 generasi sebelum Nabi lahir, keberadaan beliau sudah didoakan oleh Khalilullah, oleh seorang Nabi yang menjadi asal muasal Nabi-Nabi yang lain. Siapa nama beliau? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu sebagai salah satu keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad. Disebutkan namanya, didoakan 30 kurun generasi sebelumnya. Ada sebuah kejadian saat Nabi Allah Ibrahim mendirikan Ka'bah bersama anaknya yang mulia Nabi Allah Ismail. Apa yang beliau doakan? Ya Allah, ya Tuhanku, wab'as fihim rasula, utuslah olehmu, bangkitkan olehmu, munculkan olehmu, lahirkan olehmu, wahai Tuhanku, kata Nabi Allah Ibrahim, Rasul di kalangan mereka di dekat Ka'bah ini. Dari survei yang dilakukan oleh beberapa tokoh, tidak ada seorang Nabi pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad. Ada orang yang berkata, Ustaz, Nabi Ismail, bukankah beliau lahir dekat Ka'bah? Tidak. Nabi Allah Ismail lahirnya di Palestina. Beliau dihijrahkan oleh ayahnya dan diletakkan dekat dengan Ka'bah. Dari sekian banyak survei, tercatat bahwa hanya Nabi Muhammad yang lahir dekat Ka'bah. Kenapa? Karena itu merupakan doa Nabi Allah Ibrahim. Artinya keberadaan Nabi Muhammad didoakan oleh Nabi yang menjadi Khalilullah, Nabi yang termulia, Nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi. Apa bunyi doanya? Ya Rabb, lahirkan seorang Nabi dari kalangan mereka yang tinggal di dekat Ka'bah. 30 generasi sebelum lahirnya Nabi sudah disebutkan namanya dalam doa. Yang selanjutnya, hamba Allah, keistimewaan Nabi Muhammad ini tercatat jelas dalam catatan sejarah. Saat Nabi Musa berdialog dengan Allah, Nabi Musa nekun ba Allah, ya Allah, lun kalan metulis nama segolongan umat di Lauhil Mahfud, disampaikan oleh Jibril. Siapa mereka? Siapakah mereka? Umat yang engkau berikan kelebihan
dengan engkau hadirkan sebuah bulan berkah yang yakni bulan suci Ramadan. Siapakah umat tersebut? Faj'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku, kata Musa. Apa yang disampaikan oleh Allah? Tidak Musa, mereka adalah umat Muhammad. Ya Rabb, jadikan mereka sebagai umatku. Kenapa Musa? Engkau hadirkan sebuah bulan yang bernama Ramadan, yang selanjutnya engkau berikan kelebihan kepada mereka saat berbuka puasa, layaknya bertemu dekat denganmu seperti mata putih dengan mata hitam. Faj'alhum ummati, jadikan mereka semua sebagai umatku. Apa yang dijawab oleh Allah? Tidak Musa. Umat tersebut merupakan umat akhir zaman yang kusediakan bagi seorang nabi pilihan. Tidak ada nabi yang paling mulia melainkan dia. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Kalau engkau tidak memperizinkan aku, mereka, untuk menjadi sebagai umatku, apa dilanjutkan oleh Nabi Musa? Jadikan aku sebagai umat Muhammad untuk mendapatkan keberkahan seperti yang sudah engkau berikan kepada umatnya. Dengan segala kerendahan hati, Nabi Musa meminta kepada Allah jauh sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, bahwa beliau dijadikan sebagai salah satu umatnya. Yang selanjutnya, Nabi Musa memiliki seorang musuh yang sangat luar biasa yang bernama Fir'aun. Fir'aunnya, Bapak Ibu sekalian, kalimat-kalimatnya membuat hati siapapun yang mendengar terasa teriris. Contoh kalimat Fir'aun, pernah dikenli Fir'aun misalkan dalam bahasa katanya, wate dikalan sidra urang hana cocok dengan pikiran ji. Wate dikalan sidra pemuda yang tidak selaras dengan pikirannya Fir'aun. Apa kalimat yang dia keluarkan? Wahai ajudan, al-gojo, pisahkan kepalanya dengan tubuh. Ini merupakan kalimat-kalimat biadab yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Nabi Musa tidak sanggup rasanya untuk mendengar kalimatnya, sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Rabb, ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan, lapangkanlah dadaku, kata Nabi Musa, mudahkan segala urusanku, mudahkan ucapan-ucapan lidahku. Untuk apa? Menghadapi Fir'aun yang bejatnya kepalang tanggung, yang jahatnya tiada tara, yang kalimatnya kotor luar biasa. Berikan kelapangan terhadap dadaku untuk menerima segala kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Doa Nabi Musa. Berbeda kasus dengan Nabi Muhammad. Beliau tidak meminta, beliau tidak pernah melantunkan doa kepada Allah, tapi dengan segala kerendahan hati, kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan Nabi Muhammad. Apa Allah berpesan dalam firman-Nya? Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, engkau diutus sebagai nabi penutup. Ada di antara pengikutmu yang bernama Abu Jahal, ada di antara pengikutmu yang bernama, ada di antara umat akhir zaman, umatmu, orang-orang di dalam masamu wahai Muhammad, yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, yang mereka akan mencari cara untuk menganiaya, untuk sumpah serapah, untuk menantang keberadaan dirimu wahai Muhammad. Apa yang Allah berikan pesan? Alam nashrah laka sadrak. Engkau kulapangkan dada, engkau sudah kami lapangkan dada wahai Muhammad, untuk menerima segala cobaan, rintangan, segala cacian, makian yang dihadirkan oleh para musuh terhadap dirimu wahai Muhammad. Ini keistimewaan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad hana lelaki,
Nabi Muhammad hana negade. Nabi Muhammad tidak meminta kepada Allah, tapi Allah hadirkan keistimewaan terhadap kehidupannya. Artinya Nabi Muhammad merupakan Nabi yang memang disediakan oleh Allah untuk kita semua sebagai umatnya. Maka orangnya Bapak Ibu sekalian, sepatutnya kita semua harus berbangga dengan hadirnya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi, apalagi dalam momentum-momentum seperti yang dilaksanakan oleh remaja masjid. Maulid ini bukan hal yang tabu. Maulid ini bukan hal yang asing. Perspektif Ayah Cetrun disampaikan bahwa dalam pemahaman kita, maulid ini memang benar adanya. Kalaupun ada orang-orang yang klaim bahwa maulid ini bersumber dari Syiah, bagaimana sikap kita? Dibuat sebuah filosofi dan analogi. Bakso dulunya itu sumbernya adalah, kalau kita cari di Wikipedia, baksonya merupakan makanan dari Cina yang sumbernya dari babi, daging babi yang diolah menjadi bakso. Dulu haram. Kalau memang tradisi dan budaya maulid benar dilaksanakan oleh Syiah, dulu budaya mereka, oke, itu salah dan haram. Tapi coba kita korelasi dengan bakso yang kita dapatkan sekarang. Uronyo takalan bakso ipegat dari si kameng ataupun si lemau, ayam, tepung. Pertanyaan uronyo, walaupun namanya masih kekal bakso, naharium bakso. Semua orang menjawab. Bahkan makanan yang paling diminati oleh kalangan-kalangan muda adalah bakso. Wateu raya puno bagede. Maka begitu juga dengan maulid. Andai kata, seandainya maulidnya dipegat oleh Syiah dulu, menurutnya diambil tradisi tersebut, dihilangkan yang haramnya, dihilangkan budaya-budaya yang tidak bagusnya, diisi dengan kajian majelis taklim, apakah ini mesti kita haramkan? Yang selanjutnya, maulidnya dalil yang sumber dasarnya adalah Al-Quran. Bahkan bagaimana dengku, kenapa dulu-dulu tidak disampaikan? Memang betul, tapi orang-orang yang punya perspektif picik, mereka akan menyembunyikan kebenaran. Allah nekun dalam Al-Quran urang syidun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, tidak kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat berikutnya disampaikan oleh Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia-Nya Allah dan dengan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan sebab hal tersebut engkau wajib merasa senang, wajib. Maka pertanyaan, apa itu kelebihan fadlu? Disampaikan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Apa maksudnya? Innal ilma, maksud daripada innal fadla, maksud daripada fadlun dalam ayat tersebut adalah al-ilmu, ilmu yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya warahmata Muhammadun, yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat tersebut adalah Muhammad. Kita korelasikan dua ayat tersebut. Rahmat adalah Nabi Muhammad. Bagaimana sikap kita hadir rahmat? Falyafrahu, wajib senang. Maka maulid ini sebenarnya perintah dari Al-Quran. Yang selanjutnya dalam kitab Dalailun Nubuwah, apa disampaikan? Yang pegat maulid pertama, mengingat Rusi, adalah jadduh, kakeknya Nabi. Pada pegat giban ke pegat gecok Nabi Muhammad
le gebalut dengan pakaian yang jeroh, ngecok neme usamping Abu Talib, nekun li Abdul Muttalib, hadza wadiati, nyawa titipan lun bagada. Kejut hana li ayah anaknya, menyatu kedilun meninggal, cok anaknya sebagai anak kata, sehingga dia tidak merasakan kehilangan. Selanjutnya pula yang dilakukan wadzubihat, gesi sya'un asya'u, kameng. Artinya apa? Cukuplah gesi kameng watelahi Nabi Muhammad bukan hanya satu hari pada umur salah satu ayat leuro. Kamengnya gejok kepada orang-orang yang di kota Mekah. Itu merupakan tasyakuran, tradisi pertama yang diwariskan oleh kakeknya Nabi jadduhu, yaitu Abdul Muttalib, yang kemudian dilakukan oleh golongan-golongan dari komunitas-komunitas, dari bangsa-bangsa, suku-suku terhadap umatnya yang lain, terhadap pengikutnya yang lain, terhadap orang-orang yang berada di semenanjung kota Arab. Apa itu? Merayakan hari lahirnya Nabi. Dua dalil. Yang berikutnya dalam beberapa hadis, Abu Lahab watelahi Nabi Muhammad digopnya senang luar biasa. Kenapa? Lahir Nabi beda dengan lahir nyobu. Nabi lahir wangi. Nabi lahir hana meligan dengan kotoran. Itanyo baik baca tahu kayak ngamangki. Olehnya wate lahir tanyo pun meligan dengan darah. Yang selanjutnya dimandikan kita. Beda dengan Nabi. Nabi hana pernah meligan dengan kotoran. Yang selanjutnya Nabi Muhammad itu bersih, wangi. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Rafiqil Maktum disampaikan bahwa Siti Aminah menceritakan kepada urung-urung yang ada di samping gopnyan, puadra lelahi anak lo timbul cahaya mensabuh kota Mekah. Yang selanjutnya keluar wangian yang tidak pernah kami dapatkan dalam hidup kami semasa di dunia. Sehingga senang Abu Lahab, wate senang Abu Lahab memerdekakan sidrau hamba. Sidrau budak Abu Lahab dimerdekakan. Yang selanjutnya beliau senang disampaikan kepada seluruh orang bahwa kalahi anik kemun gopnya. Senang luar biasa. Apa yang terjadi? Dalam sebuah riwayat, Abu Lahab diringankan azabnya pada malam Maulid Nabi, tepatnya malam-malam Senin. Diringankan siksa kuburnya, diringankan siksa azabnya di yaumil qiyamah, azabnya dalam neraka. Kenapa? Karena merayakan Maulid Nabi, senang terhadap lahir Nabi. Dum senang kejo kelebihan, gejo pengurangan daripada azab. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Abu Lahab yang urang paling buruk, Abu Lahab yang urang yang paling hanagat, anak kemun gutem elanya, gutem aniaya, gutem sumpah serapah, tapi gejuk kemuliaan oleh Allah. Bagaimana lagi dengan kita? Menyorong hadir Nabi senang, yakin orang syiklun akan jeroh udip kitanya. Yang selanjutnya, apa konsekuensi orang yang berdampak dari kitanya cinta kepada Nabi, memperingati Maulid? Orangnya orang syiklun dipegah bacut dengan wab hanale disampaikan cerita-cerita menyangkut dengan Nabi Muhammad. Ulama kai tijit tidak, ulama kai tijit caci, ulama kai tijit maki, ulama kai tijit kun berangkapu. Mana contohnya yang paling wuh katanya? Padum minggu yang kau likut, dalam tu mata dengan orang syiklun, dalam tu urok tiplu meninggal tusuk dijinit. Ibu dah anak-anak muda yang beda perspektif dicaci,
dihina, difitnah, disampaikan bahwa almarhum memakan harta negara. Jino cibuka wawasan. So yang hina, siapa yang mencaci, dan bagaimana kondisi orang yang dicaci. Dihina almarhum Allah ya rahab, semoga gebi beluah kubu padung boh tempat urang sembahyang. Mulai dari Masjid Baitur Rahman, terus jenazah urang semayang jenazah punoh, lagi urang semayang Jumat. Yang selanjutnya dari Tropon Padang Tiji, urang getebit jem poh samalam mi, poh samalam ayah, getebit urang yang tuha-tuha dum gedanyo dum urang drawana, getebit bak jalan, gehormati, getakzim, gelepaskan jenazah tusuk untuk lewat dan melambaikan tangan kerinduan, kecintaan punoh bajalan, divideokan oleh orang-orang, nampak kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala dalam dunia. Singgah di dayah Kuta Keruung, ngan ia mata buku ta getemayang berdoa. Ulama berkah, beliau sangat luar biasa, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Gedang imum gepandu semayang jenazah kepada almarhum tusuk di jini. Olehnya singgah kemudi, watetro mudi, abu mudi mesok-sok gekli leh semayang jenazah. Roi mata abu gekun, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Siapa yang mendoakan ulama karismatik Aceh kepada muridnya yang sangat dicintai sehingga mansaboh daya semayang urun syi'lun, itu kemuliaan. Tro jeniyab bak dayah babus salam poh 2 malam meribe santri di preh urung gampung gejak ke petolong ge semayang jenazah. Olehnya uromi wate uro prosesi pemakaman, luntuan hadir sebagai saksi mata. Dari poh sikurung kamu berangkat, poh siplo sitingah siplo semayang, wate troh kede urung syi'lun, limang kloter istilah gedanya di semayang jenazah kepada ayah punoh masjid lebih daripada masjid jami secara silih berganti dimuliakan, bahkan sampai menjelang setelah solat duhur baru bisa dikebumikan, saking mulianya diberikan oleh Allah. Olehnya yang paling wahlam urung syi'lun, informasi dari Tengku Saiful Bahri sama dia ke ayah jenib, ketusuk yang dijinib kanuraceh mentok Habib Umar, ulama karismatik internasional, orang yang paling mulia, jelmaan seorang nabi. Beliau watena Habib-Habib lain yang belum pau dialog dengan Nabi Muhammad, gekun le nabi urang rawana, kalau anda ingin melihat sosokku terdapat pada Habib Umar dari Tarim yang beliau pernah hadir ke Indonesia. Be'le wajah Indonesia hadir, seluruh orang kagum. Apa yang dilakukan oleh Habib Umar? Gemedoa ketusuk, gemedoa ke ayah dijeni, gelung doa dengan lidah yang fasihnya, dimohonkan untuk diampunkan dosanya. Kenapa itu bisa terjadi sekali ulama internasional dikenal seluruh penjuru dunia menyebutkan nama ulama gedanya. Orang yang tadi itu orang yang hina ulama. Dua oji mesti tanya yang hina ulama. So semayang gedanya. Mati-mati itu. So yang mendoa gedanya mati-mati itu. Akankah sama seberapa banyak orang yang simpati kepada kita kalau kita termasuk orang yang menghina ulama? Pakannya terjadi karena kata peji uhdro daripada cerita-cerita Nabi Muhammad. Maka kembalilah
Melalui momentum maulid ini, kita bersama, mari berjibaku untuk kita ceritakan akhlak-akhlak Nabi Muhammad Banyak tu, sehingga mereka sadar, mereka tahu bahawa siapa pewarisnya Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang selanjutnya, bagaimana akhlak yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupannya, ngan sahabat, ngan keluarga. Nabi mempraktekkan akhlakul karimah dalam kehidupannya. Di kota Taif, Nabi diceruk dengan badai, roh darah, tapi hana nama doa dengan doa-doa yang buruk. Kibancit kekun, ya Allah, nepulahi di tempatnya urang-urang yang mampu pegang Islam. Yang selanjutnya, ceritakan kepada anak-anakmu, dumna sayang Nabi kegedanyo, dumna cinta Nabi kegedanyo. Seandainya malamnya uronyo, subuhnya urung syiklun, gedanyo ya ina-ina musuh tekedi nasidra lako paling sayang, sampau ronyo hana pernah gedut, sampau ronyo hana pernah gepo. Gedanyo yang agam memiliki seorang istri yang tidak tiap hari kita dilayani, diberikan perhatian yang penuh, tapi ini yakin tidak seberapa cinta Nabi kepada kita. Cinta keluarga kepada tanya hana sebanding dengan cinta Nabi. Cinta anak kepada tanya hana sebanding dengan cinta Nabi. Cinta saudara kepada kita tidak sebanding dengan cinta Nabi. Bahkan cinta tanya drawa ke drawa tu, diri kita sendiri, sayang untuk diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta Nabi. Mana contohnya? Mana ceritanya? Nabi Muhammad waktu kena sakratul maut, beliau tidak menyebutkan keluarganya. Contoh dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, waktu itu Fatimah nekli anaknya, Cik Tidraw anak Nabi yang tinggal, Fatimah nekli nama bae waktu itu oleh Fatimah bahawa katruk malaikat pencabut nyawa. Waktu kepegahi Nabi nyan pemisah katanya ona, nyan tukang cabut nyawa manusia, uronyo guna kupisah ayah dengan gata. Brok ro imata Fatimah. Waktu tengah sedih gehoi kena ona, puto punyung gata dengan abah ayah, patra ayah lun akan meninggal uronyo ona. Tapi bersenang gata, lek meninggal ayah gata pun dari keluarga yang akan setot, sehingga tersenyum kembali Fatimah. Artinya apa? Dum keluarga sedih, ne pesenang li Nabi waktu kena meninggal dunia. Namun ada satu hal yang membuat Nabi gundah, yang Nabi nyo sedih, puatra. Ya Jibril, cina tanyang ba Allah, kiban keadaan umat long, lehlong meninggal dunia. Akankah yang sudah Islam mereka kafir kembali? Akankah yang sudah mendapatkan petunjuk mereka akan hilang? Akankah yang sudah taat kepada Allah mereka murka dan bermaksiat? Ditanya ba Allah, ya Jibril, pugejuk jaminan kepada umat lu. Watenya bedah Jibril merempok dengan Allah. Ya Allah, Muhammad rindu ke derawana, Muhammad ingin kembali ke hadiratmu ya Rabb. Tetapi Muhammad katanya, puatra jaminan yang nuju kepada umat Muhammad oleh Muhammad Hanali. Nujawab oleh Allah, Jibril, lun cukup rindu kepada Muhammad, mucin lun preh Muhammad, pegah ba Muhammad Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril, innal jannata muharramatun alal umam hatta tadkhuluha ummatu. Surganya wa Jibril long peharam kepada umat-umat yang lain segolong umat Muhammad melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Tanya long drone getanyo mandum orang yang kala kemendoa li Nabi. Apa doanya? Supaya kita semua dimasukkan dalam surga oleh Allah. Nah, orang yang paling sayang ronyo kedanyo dibandingkan Nabi tidak. Maka karena itu
tingkatkan kualitas cintamu kepada Nabi. Tiura si malam bela selawat lebih-lebih dalam bulan Maulid. Siribega otengku le trade menyotekedi tak pakai irama. Siribega meratik, siribega selawat menyotek pakai irama trip. Sallallahu ala Muhammad. Nyanyi lagi nyanyi ramah nama selawat Nabi target betruk siribai. Subuhnya angka subuh lusa baru le. Kibanci butajam. Le sembahyang. Hana semua pakai irama. Le sembahyang 200 ke. 50 wate sembahyang siribai ke. Oh tengku berat karena buah. Menyahana buah semua akan daringan. Yang selanjutnya orang syiklun. Nabi Muhammad mewariskan ilmu dan pengetahuan sekaligus akhlak dalam kehidupannya. Orangnya dia tanya praktek kepada anak-anak tu. Baik sampai anak tanya diminta akhlak yang relau. Watet takalon caci ulama, caci orang alim, benar depa bahawa menyotekedina anak-anak kita termasuk dalam komunitas yang mencaci para alim ulama. Ingat kalina Abu Lahab jamun, menyoina orangnya pemuda yang caci ulama kalina Abu Jahai jamun. Mantengku menyaurungnya hai pate abi hayat kebaca ali Nabi kepada Abu Lahab, abi hayat kebaca ali Nabi kepada Abu Jahai, tapi tetap mereka tidak akan mau tunduk kepada Muhammad. Man menyona orangnya nanggap aju Abu Lahab versi baru. Jadi hana susah-susah dia. Menyaperle tamang dalam surga, merumpok syafaat Nabi, perbanyak selawat, ikuti akhlaknya, ikuti teladannya, bagaimana beliau mempraktekkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ngan rakan hana benge, ngan promoh cukup jauh. Nabi Muhammad mesra dengan istrinya. Sogohoi ya Humairah, bermakna wahai putih kemerah-merahan. Itanya orangnya lebih-lebih yang kahwin kerana umur 20 tahun. Menyajaman gehoi sayang. Orangnya tubuh tu karaya tembun. Wategi pegat ia ikupi bunga. Hai kulkah 2 pintu, kapegat kopi dia. Nyan panggilan orangnya. Tanya tu na lagi Nabi upanena. Maka wujudkan panggilan keindahan dalam kehidupan, harmonis akhlak bersama keluarga, ngan anu ngan jiran. Insya-Allah kalau Nabi menjadi patron teladan dalam kehidupan, pasti gedanya akan berhasil. Tamanake Allah Taala satu waktu lagi tanya Bandung akan musabat dengan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Sesuai dengan request daripada BKN, kurang lebih setengah jam, nyopun ke lebih karap truk si jam. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Yang perlu kita nyocok sebagai kesimpulan. Pertama, Nabi Muhammad itu istimewa. Walaupun kita nyaw hana tapegat urah perayuk lahir Nabi, Nabi sudah dimuliakan oleh para anbiya dulunya. Golom lahir kagak pemulia. Malu lahir lebih-lebih lom. Bahkan Nabi melakukan ibadah rutin puasa hari Senin, alasannya karena senang terhadap hari lahirnya. Olehnya lom, apa yang berikutnya? Jangan caci ulama. Karena ulama pewarisnya para nabi, dan ulama sangat tinggi martabatnya setelah urutan martabat para anbiya. Yang terakhir, implementasikan akhlak Nabi dalam kehidupan. Satu waktu kita akan menjadi pribadi yang terbaik, mendapatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.